rumahnya Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD bereaksi keras atas tindakan massa yang datang ke rumah ibundanya di Pamekasan, Jawa Timur. Mahfud MD menyatakan tindakan yang dilakukan massa di rumah ibundanya sudah mengganggu. Pernyataan tegas ini disampaikan Mahfud MD melalui akun Twitternya. Saya selalu berusaha menghindar untuk menindak orang yang menyerang pribadi saya karena khawatir egois dan sewenang-wenang karena saya punya jabatan. Saya siap tegas untuk kasus lain yang tidak merugikan saya. Tapi kali ini mereka mengganggu ibu saya, bukan mengganggu Menko Polhukam. Di tempat terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan tidak ada kriminalisasi terhadap ulama. Jika ada proses hukum dilakukan terhadap seseorang, hal tersebut dilakukan atas dasar hukum yang berlaku. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, ya, karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Massa yang datang ke rumah Ibu Mahfud MD tak hanya memenuhi halaman rumah, namun masih juga melontarkan kata-kata yang bernada intimidasi. Tim Liputan Kompas TV. Polisi melakukan penyelidikan awal terhadap aksi penggerudukan massa ke kediaman Ibunda Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur. Proses penyelidikan kasus ini sedang ditangani oleh Polres Pamekasan dan dibantu tim Polda Jawa Timur. Awi menyebut polisi tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan untuk acara unjuk rasa di depan rumah Mahfud MD. Kelompok tersebut diketahui akan melakukan audiensi, namun ternyata mereka membawa massa dan berhenti di depan kediaman Mahfud. Saat ini Polda Jawa Timur juga telah melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Madura. Polres Pamekasan sudah mengantisipasi terkait dengan kejadian kemarin. Yang pertama, langkah yang diambil sebenarnya semenjak bergulirnya kasus MRS ini, Polres Sampang telah mengamankan kediaman orang tua Menko Polhukam secara tertutup, ada sprint dari Kapolres. Kemudian yang kedua, mereka yang demo kemarin itu yang jelas tidak ada STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Jadi memang tidak ada pemberitahuan. Yang ada mereka sebenarnya infonya akan melaksanakan audiensi ke Polres, namun ternyata mereka membawa massa. Namun demikian kemarin kita juga sama-sama ketahui kejadian itu dari Polres sebenarnya sudah bubar, ada 3 kelompok membubarkan diri, ada sekitar 600, kurang lebih 600 massa. Lebih jauh soal kedatangan massa ke rumah Ibunda Mahfud MD, kami akan tanyakan langsung pada Saiful Hidayat yang merupakan keponakan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat sore Pak Saiful. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Saiful, apakah Pak Mahfud sudah berkomunikasi dengan Ibunda pasca kejadian kemarin? Ya, Pak Mahfud sudah komunikasi tadi pagi bersama kami sekeluarga lewat video call, ya, menanyakan keadaan dan kondisi saat ini. Jadi sampai saat ini, sampai tadi pagi itu ya kami biasa-biasa aja. Tidak ada yang kami khawatirkan sebenarnya. Baik. Karena waktu kejadian kemarin sebenarnya Ibunda itu juga tidak tahu. Kita memang jaga kondisinya supaya tidak mendengar keributan itu. Ya. Artinya Ibu tidak mengetahui bahwa ada kerumunan massa di depan kediamannya, ya, begitu ya Pak Saiful ya? Ya, tidak tahu karena pintu terkunci dan pagar juga kita tutup rapat waktu itu. Pak Saiful, bisa diceritakan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, siapa yang ada di dalam rumah saat kejadian? Ya, saat itu memang siang hari ya, kira-kira jam 1 atau jam 2, di rumah itu ada 4 orang. Ada 4 orang, yaitu Ibunda Bapak Mahfud, usia 90 tahun, kemudian kakaknya Pak Mahfud,
Yang perempuan itu 70 tahun, itu ibunda saya. Jadi saya ponakan langsung. Baik. Kemudian 2 orang lagi itu pembantu rumah tangga dan perawat yang merawat ibundanya Pak Mahfud. Berarti semuanya perempuan, Pak, yang ada di dalam rumah? Ya, semuanya perempuan. Ya, jadi di situ 4 orang, tidak ada orang lain. Baik. Jadi 4 orang itu ya. Ketika kejadian tersebut terjadi di dalam rumah, apa yang kemudian dilakukan mereka yang berada di dalam rumah, Ibu Anda dan juga Ibunda Pak Mahfud yang merupakan juga nenek Anda? Apa yang dilakukan suster dan juga penjaga rumah tersebut? Apakah kemudian sempat menelpon pihak kepolisian ataukah menelpon pihak keluarga ketika kejadian? Langsung, ya saat kejadian mereka langsung menelpon kami. Semua keluarga dihubungi, termasuk saya, termasuk Pak Mahfud. Kita telepon-teleponan saat itu bahwa ada aksi massa menggedor-gedor pagar dan pintu. Jadi memang kita hanya lewat telepon waktu itu. Kemudian Pak Mahfud juga sempat menelpon saya untuk mengecek langsung keadaan atau kondisi rumah ini. Karena saat itu kami semua sedang hari kerja ya, ada di kantor waktu itu. Jadi tidak lama kemudian, kira-kira 5 menit itu datang anggota kepolisian dan TNI. Jadi kami dilaporkan bahwa tidak lama kemudian sudah terkendali saat itu. Baik. Jadi, ya. Pak Saiful, berapa lama durasi masa berada di depan rumah yang tadi Anda sempat katakan menggedor-gedor pintu, berteriak-teriak, itu berapa lama? Ya, mungkin sekitar 10 menit ya. 10 menit, tetapi ketika kami mendengar laporan itu, kami lalu berkoordinasi, kemudian dengan pihak kepolisian, tidak lama kemudian 5 menit anggota kepolisian sudah datang, sehingga 10 menit itu masa sudah bubar. Baik. Ya. Pak Saiful, ini kan ketika kejadian terjadi hanya ada 4 orang, yaitu nenek Anda, Ibunda Pak Mahfud yang berusia 90 tahun, Ibunda Pak Saiful yang merupakan kakak dari Pak Mahfud berusia 70 tahun dan juga 2 orang pembantu. Pasca kejadian, apakah kemudian ada sanak keluarga yang juga ikut tinggal untuk ikut menjaga keamanan di rumah atau seperti apa? Ya, kemudian kami sore itu dan sampai malam berdiskusi juga sekaligus melihat situasi ya, berdiskusi bagaimana langkah selanjutnya, bagaimana apakah ibunda ini kita akan evakuasi, itu sempat menjadi pertimbangan kami. Baik. Tetapi kami putuskan malam itu, kami pertimbangkan juga dengan Bapak Mahfud, dengan pihak kepolisian, Kapolres, itu kita pertimbangkan, ya akhirnya kita putuskan bahwa ibunda tidak jadi kita evakuasi, tetap di rumah ini. Saat ini sudah ada penjagaan dari TNI, Polri dan juga bantuan dari Banser yang ikut menjaga di depan rumah ibunda. Cukup amankah ini menurut pihak keluarga atau nanti masih terbuka opsi untuk mengevakuasi ibunda? Keputusan kami di keluarga kita serahkan kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian itu menjamin bahwa siap untuk mengamankan rumah ini. Jadi kami sudah serahkan semua kepada pihak kepolisian. Baik, Pak Saiful, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Kasus ini sekarang sudah memasuki ranah hukum, sedang diselidiki oleh pihak kepolisian karena memang juga tidak ada pemberitahuan untuk melakukan aksi di depan kediaman rumah nenek Anda yang merupakan ibunda dari Pak Mahfud. Adakah pemberitahuan kepada pihak keluarga untuk dipanggil sebagai saksi? Sampai saat ini belum ya. Karena ini baru penyelidikan, tapi mungkin bisa saja di antara saksi-saksi yang melihat kejadian itu mungkin di sebelah rumah atau tetangga kami yang melihat langsung, mungkin bisa saja. Ya, tapi yang jelas kita sendiri pihak keluarga sudah merasa biasa-biasa saja dan tenang-tenang saja. Perkara proses hukum itu mau berjalan, monggo silahkan kepada pihak kepolisian kalau memang itu diperlukan ya. Artinya keluarga kemudian harapannya seperti apa Pak Saiful? Apakah kemudian keluarga berharap memang proses hukumnya tetap berjalan ataukah seperti apa? Ya, saya kira memang biar ini antisipasi ke depan, saya kira memang perlu ditelusuri
aksi itu apakah ada yang memprovokasi atau ada aktor-aktornya. Karena memang ini tidak bisa dibiarkan kalau menurut kami. Ke depan ini harus menjadi pembelajaran bagi siapapun bahwa tidak boleh melakukan aksi sepihak, provokasi atau anarkis kan. Karena kita ini kan negara hukum. Begitu. Baik, terima kasih Pak Saiful Hidayat, keponakan dari Menko Polhukam Mahfud MD telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.